العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا في عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita penjabaran kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Semoga tambah barokah, manfaat, jadi ilmu yang mengantarkan kita pada keridhaan ya Allah. Kita semua dijadikan orang-orang yang dikumpulkan atau dicatat sebagai orang-orang yang cinta kepada ilmu-ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberikan sehat, masih diberikan kekuatan, kemampuan bisa berkumpul malam ini dalam majelis mulia. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mulia di malam mulia, malam Asyura. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fadlu mukafaati sahibil ma'rufi wal ihsan. Babnya malam ini berkaitan tentang keistimewaan orang yang membalas kebaikan, membalas perilaku baik atau perbuatan baik yang dilakukan orang lain kepadanya. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Wa min fadaili hadhil ummah anna al-islama yughrasu fi qulubi abna'ihi al-wafa wa hifdzal jamili wa ma'rifatahu li ashabihi wa dhalika bi syukrihim wa du'a lahum wal iqrar bil i'tiraf bi fadlihim. Wa qad amarna bidzalika sallallahu alaihi wasallam faqala. Termasuk keutamaan keistimewaan umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di dalam agama ini, di dalam Islam kita diajarkan untuk membalas kebaikan orang itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, dalam Quran. Kalau ada orang berbuat baik, maka kita mesti juga berbuat baik kepadanya. Wa idza fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada seseorang memberikan penghormatan kepada kita dengan satu penghormatan, maka balas penghormatan itu dengan lebih baik. Namanya mukafaah, membalas kebaikan orang lain. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya adab atau akhlak. Wa man ata ilaikum ma'rufa, wa man, dan barang siapa ata datang ilaikum kepada mereka ma'rufan, satu kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu. Fa idza lam tajidu, maka apabila kalian tidak mendapatkan untuk dibalaskan, tidak dapat atau tidak punya untuk membalas kembali kebaikan itu, fad'u lahu, maka berdoalah kalian lahu kepadanya, hatta ta'lamu anna qad kafa'tumuhu, sehingga mereka itu, kata Rasulullah, mengetahui bahwasanya mereka telah membalasnya. Intinya begini, tidak ada satu kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kecuali kita diajarkan Nabi untuk membalas kebaikan itu. Tidak ada satu bantuan orang lain kepada kita, sekecil apapun bantuan itu, kecuali Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita
agar kita membalas bantuan itu sesuai dengan apa yang dibantukan dia kepada kita. Apa kebaikan yang dia lakukan kepada kita, begitu juga kita membalas kebaikan itu kepadanya. Fakafi'uhu. Tetapi kata Nabi, fa'ilam tajidu, kalau kamu tidak bisa membalas kebaikan itu seperti kebaikan yang dia lakukan kepadamu, fad'u lahu. Kita disuruh berdoa, mendoakan. Maka kalau ada seseorang, taruhlah kita bertamu kepada seseorang, lalu orang itu menyuguhkan makanan kepada kita, minuman kepada kita, bahkan memberikan sesuatu kepada kita, dan kita artinya tidak memiliki kesempatan atau belum memiliki waktu untuk membalas kebaikan orang tersebut, jamuan orang kepada kita, kebaikannya kepada kita, maka paling tidak setelah mau pulang dari tempat itu kita mendoakan, terima kasih ya, mudah-mudahan kebaikan ente ini dibalas Allah dengan bermacam-macam kebaikan. Paling tidak itu. Jangan sampai kita dibantu orang udah tak mampu balas, mendoakan pun berat. Wah, ini pelit Pak, itu di atas pelit itu, masa mendoakan aja berat. Paling tidak gitu. Itu yang diajarkan Nabi. Coba kita perhatikan dalam Quran surah An-Naml. An-Naml itu semut, An-Namlu itu semut, An-Nahlu itu lebah, Al-Baqarah itu sapi, ya Allah ada satunya tuh, Al-Ankabut itu laba-laba. Itu nama-nama binatang di Quran yang dijadikan surah. An-Naml itu semut. Kenapa diberi surah An-Naml? Di situ ada ceritanya Nabi Sulaiman dan semut. Ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya berangkat sampai di sebuah lembah, Nabi Sulaiman itu memberikan isyarat kepada panglima supaya berhenti, di stop tentara. Oh, panglima memberikan aba-aba kepada tentara, berhenti dulu. Berhenti Pak. Tak lama berhenti, lewat lagi. Sebelum lewat itu ada orang bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, kenapa berhenti wahai raja? Berhenti dulu sebentar, di depan ini ada segerombolan semut mau lewat. Kalau nanti kita lewat, khawatir dia kena injak dan kita tidak merasakannya. Ketika Nabi Sulaiman berhenti, maka Raja Semut bilang, qalat namlah, ya ayyuhan naml, kata Raja Semut itu. Tapi tak tahu Pak bahasa semut itu macam apa, tak tahu. Bukan yang viral sekarang itu. Wallahu a'lam apa betul begitu bahasa semut itu, tak tahu. Tapi Quran yang menceritakan itu pakai bahasa Arab. Kata Raja Semut itu, ya ayyuhan naml, udkhulu masakin, bukan makoli, bukan makoli itu. Udkhulu masakinakum la ya'timannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Bahasa semut yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di Quran. Kalau asli bahasa semutnya wallahu a'lam itu seperti apa itu tak paham gitu. Nah, kata Raja Semut itu, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, ayo masuk kalian semua ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman, nanti kalau kamu tak masuk, khawatir diinjak oleh Raja Sulaiman dan tentaranya, wa hum la yash'urun, sedangkan Raja Sulaiman dan tentaranya tak merasa menginjak kalian. Mendengar seruan itu, Nabi Sulaiman kan paham Pak. Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Berhenti Nabi Sulaiman dan mengisyaratkan tentaranya suruh berhenti. Akhirnya masuk dulu semut-semut itu ke sarangnya. Setelah masuk semua, semut itu memberi isyarat masuk semua. Setelah itu semut itu meminta kepada Nabi Sulaiman untuk beristirahat sejenak.
wahai Raja Sulaiman, istirahatlah sejenak. Saya akan memberikan sesuatu kepada engkau sebagai bentuk terima kasih saya kepada engkau. Nah, itu semut pandai mukafaah. Kan udah diselamatkan, Nabi Sulaiman udah berbuat baik kepadanya. Akhirnya Nabi Sulaiman cari tempat pepohonan di samping itu dan berteduh. Ketika berteduh, datang Raja Semut itu. Wahai Nabi Sulaiman, kami sudah datang membawa sesuatu hadiah kepadamu. Nabi Sulaiman itu tidak berpikir hadiah apa, Pak. Kan tak mungkin kalau hadiahnya besar sama semut kan. Rupanya yang dibawa itu, Pak, 1 biji gula. Gula ibaratnya ya yang sudah digigit oleh mereka, kemudian 1 biji kecil digigit oleh mulutnya, naik ke tubuh Nabi Sulaiman, sampai di bibir Nabi Sulaiman. Ngomong lagi Raja Semut itu, wahai Nabi Sulaiman, buka mulutmu. Buka, diletakkan di atas lidahnya, lalu keluar semut itu. Ini tanda terima kasih kami wahai Nabi Sulaiman, karena engkau telah menolong kami, telah berbuat kepada kami. Nabi Sulaiman tuh meneteskan air mata. Nabi Sulaiman itu terharu bukan hadiahnya. Bukan hadiahnya. Kalau 1 biji mana terasa, Pak? Cuma yang dipandang oleh Nabi Sulaiman itu bukan 1 biji gulanya, tapi berusahanya dia yang mau memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Perjuangan semut yang mau memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Nah, riwayat inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tuh, ingat, saya pesan guru beliau kepada putranya. Kata guru saya itu kepada putranya, kalau kamu diberi orang, terima. Dan jangan lihat isinya. Lihat pengorbanan orang itu yang mau memberikan sesuatu itu kepada kamu. Jadi kalau yang dilihat itu adalah pengorbanan orang itu, Pak, maka tak ada istilah pemberian kecil, pemberian sedikit, tak ada. Semua pemberian itu besar. Karena yang dinilai bukan berapa yang diberikan, tapi yang dinilai, yang diperhatikan perjuangan orang yang memberikan itu. Itu bedanya jiwa orang berilmu dan bukan orang berilmu. Kalau orang berilmu, Pak, menerima sesuatu itu yang dipandang bukan barangnya, bukan jumlahnya, tapi yang dipandang bagaimana pengorbanan dia sehingga memberikan sesuatu itu. Sama seperti para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman, begitu juga nabi-nabi yang lain. Nah itu, maka kata Nabi sesuai dengan hadis ini, balas. Ingat orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita itu, Pak. Ingat, sekecil apapun dia. Kalau kita punya acara, pasti banyak orang yang membantu dengan kita. Ingat itu. Ingat, siapa saja yang udah bantu kita, nolong kita, diingat. Jangan sampai kita dianggap orang yang melupakan jasa orang lain atau kebaikan orang lain. Karena sekecil apapun kebaikan yang orang lakukan, itu adalah jasa, dan jasa harus dibalas. Nah, itu sesuai dengan, kalau tak bisa membalas sebagaimana perbuatan baik yang dia lakukan kepada kita, fad'u lahu, maka kata Nabi, kita diperintah untuk mendoakannya. Terus kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala man istana'a ilaikum ma'rufa fajazuhu. Barang siapa yang berbuat ilaikum kepada kalian ma'rufan, satu kebaikan, fajazuhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa in ajaztum, maka apabila tidak mampu membalasnya, an mujazatihi, tidak mampu membalasnya, fad'u, maka berdoalah kalian lahu kepadanya. Saya teringat riwayatnya ulama. Ada seorang santri, Pak, ini pernah saya ceritakan. Ada seorang santri bertamu ke rumah gurunya, udah lama tak sowan, tak datang kepada gurunya. Hari itu berniat untuk datang kepadanya. Kebetulan
Hari itu dia baru panen singkong pertama. Jadi setelah pulang dari pesantren, berkeluarga, bertani, nanam singkong. Singkongnya atau ubinya tumbuh pertama, artinya berbuah pertama. Sebagai bentuk rasa syukur, dia membawa ubi tersebut untuk hadiah kepada gurunya. Sampai kepada gurunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata kiainya. Ini siapa? Ini saya kiai. Oh ya, ada apa ke sini? Mau silaturahim kiai. Kebetulan saya membawa hadiah ubi dan ini sebagai bentuk sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah. Ubi tanaman saya sudah berbuah dan buahnya saya hadiahkan kepada kiai. Ubi 1 karung, Pak. Banyak itu. Kiai kan ingin meniru para nabi. Bagaimana kalau orang berbuat baik, maka kita mesti membalas kebaikan itu. Bawa ke dapur, ketemu dengan ibunya, istrinya. Ibu, kata ibunya, kata kiai, Dek, ini ada santri kita panen ubi, disedekahkan kepada kita. Apa kira-kira yang bisa kita balaskan untuk dia? Beras tinggal sedikit, kiai. Duit juga tinggal sedikit, kiai. Jadi apa yang ada? Kambing 1 ekor di belakangnya. Oh iya, kata kiai. Ubi 1 karung berapa kilo, Pak? Balasannya lebih baik. Dapat apa? Kambing 1 ekor. Pulang dari tempat kiai, ini kata kiai, ya terima kasih ubinya, dan ini ada kambing untuk kamu rawat. Bawa pulang. Karena dia bukan santri yang kaya, kan jalan kaki, Pak. Di perjalanan sambil menuntun kambing itu ketemu kawannya. Kata kawannya, kawan dari mana? Dari tempat kiai. Apa ke sana? Ngantar ubi. Baru hasil tanaman berbuah pertama saya antarkan kepada kiai. Terus ternyata oleh kiai diberi kambing saya. Saya membawa ubi dan pulangnya diberi kambing sama kiai. Kawan ini memang orang pembisnis, Pak. Jadi otak bisnisnya jalan, otak dagang itu. Kalau kawan saya bawa ubi, pulang bawa kambing, ini saya kalau bawa buah-buahan kepada kiai, pasti pulangnya bawa sapi. Ini kan pikirannya begitu. Karena dia memang kaya. Pulang bawa pickupnya, Pak. Dibawa kemana? Ke toko buah. Pokoknya buah dimuat semua, macam-macam buah. Dengan bangganya dia sampai di depan di pondok, buah-buahnya santrinya suruh ngangkut ke depan rumah kiai. Ketika sampai di depan rumah kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kata kiai, ini kiai. Oh, saya begini. Oh ya, ada apa ke sini? Alhamdulillah kiai dapat rezeki saya dan saya membeli buah-buah enak ini, kata dia. Diberitahu Pak bahwa buahnya enak gitu. Buah-buah bagus ini, buah-buah enak ini untuk kiai. Oh iyalah, kata, terima kasih banyak. Diangkut ke dapur buah-buahnya itu. Ke dapur kiai nanya lagi kepada istrinya, ibunya itu. Dek, ini ada santri itu berikan hadiah ini, kita harus membalas kebaikannya. Ada apa? Di dapur beras tinggal sedikit, kiai. Duit tinggal sedikit. Kambing sudah tak ada, kiai. Jadi yang ada apa yang kita punya? Ubi 1 karung. Yang tadi diberikan juga. Dipanggil santri, panggil. Nah, ini yang ada di karung ini, tolong naikkan di pickupnya tamu saya. Baik. Keluar kiai menemui dia. Alhamdulillah, terima kasih suguhannya, buah-buahnya. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Dan kebetulan saya ada dapat sedikit rezeki, sudah saya letakkan, suruh santri suruh meletakkannya di atas pickupnya. Oh ya kiai, dikiranya sapi itu, Pak. Kiranya sapi. Keluarlah dia dari tempat kiai. Ketika keluar sampai ke parkiran, tak nongol sapi.
bukan sapi, rupanya karung. Tapi dia kan masih optimis itu. Paling tidak ini emas, kata dia. Kalaupun bukan sapi, pasti emas dalam karungnya. Oh, dengan bangganya pulang. Sampai depan rumah dipanggil istrinya. Ini deh, saya dapat hadiah dari Kiai. Hadiah apa bang? Saya beli buah-buah banyak. Satu pickup saya berikan kepada Kiai. Sebelum ini saya ketemu dengan kawan saya. Kawan saya bawa ubi 1 karung, baliknya diberi Kiai kambing 1 ekor. Berarti kalau saya tadi bawa buah banyak 1 pickup, ini pasti karung ini isinya emas. Kata suaminya, angkat. Ketika diangkat, berat. Pas dibuka, ubi, Pak. Bukan emas, bukan sapi, ubi asli, ubi 1 karung. Nah, pelajarannya ada 2 dari riwayat ini. Pelajaran pertama, sikapnya ulama, bahwa dia akan membalas kebaikan itu. Dibalas. Itu jiwa para nabi, jiwa para ulama. Karena memang ajaran Rasulullah. Pelajaran yang kedua, kalau memberi, ikhlaslah. Yang pertama, datang bawa ubi dengan keikhlasan, tak berharap balasan apa-apa. Ternyata Allah membalas niat kebaikan yang dia lakukan itu dengan kambing 1 ekor yang tak pernah dia bayangkan. Tapi ketika tak ikhlas, bawa buah-buahan 1 pickup, baliknya bukan dapat balasan buah 1 pickup atau lebih dari itu, malah dapat buah ubi 1 karung. Nah, itu bedanya. Yang pertama ikhlas, yang kedua tak ikhlas. Yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua pasti kecewa karena harapannya itu. Nah, maka kita bertugas sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi ini kita amalkan. Pertama, apa itu? Kalau ada orang berbuat baik sekecil apapun, hargai perbuatan baik itu. Jangan lihat berapa besar yang dia bantukan kepada kita, tapi lihat betapa besar perjuangannya untuk kita. 1. Kedua, kita ditugaskan dan diharuskan, diajarkan oleh Rasulullah untuk membalas kebaikan orang itu dengan kebaikan. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa diaturkan. Semoga barokah dan manfaat. Semoga berbarengan dengan keridhaan Allah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, yaitu dengan bersyukur kepada manusia. Maksudnya bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, membalas kebaikan yang telah dia lakukan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.